dan semua rekan di Zoom pagi hari ini, bagi juga yang mendengarkan di radio sayangan kita bersama. Terima kasih. Amin, terima kasih. Oke, Pak Hatta, saya boleh manggilnya apa nih, Pak Hatta atau Pak Deli Munte? Atau mungkin ada panggilan yang sehari-hari? Ya, biasa saya dipanggil Pak Hatta aja, Pak. Pak Hatta, oke, kalau gitu ya saya akan panggil Pak Hatta ya. Oke, Pak Hatta, hari ini tidak beraktivitas? Ya, kebetulan tidak beraktivitas, Pak. Oke. Iya. Kalau boleh tahu memang apa punya usaha? Ya, sementara ini kita usaha di rumah, Pak. Usaha di rumah. Ya, oke, terima kasih Pak Hatta. Pak Hatta boleh dikenalkan nama lengkapnya, kemudian Pak Hatta sudah berkeluarga, kalau sudah berkeluarga anaknya berapa biar para narasumber tahu. Silakan Pak Hatta. Ya, sekali lagi shalom semuanya, selamat pagi. Nama saya Hatta Deli Munte. Saya sudah menikah, memiliki 1 istri dan 3 anak. Mohon jangan dibalik, 3 istri 1 anak. Jadi saya sudah menikah dan memiliki 3 anak, dan saat ini kita sedang menjalani aktivitas usaha di rumah karena mengingat keterbatasan situasi yang ada, dan juga Tuhan selalu menolong apa yang setiap kali kita butuhkan. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Pak Hatta, kalau boleh tahu domisilinya di mana? Ya, saya KTP saya domisili di Jakarta Barat. Oh, dekat dong ya. Ini kita juga ada di Jakarta Barat. Di mana Ya. posisi? Jadi posisinya saya itu masuknya Srengseng, Kecamatan Kembangan. Oke, daerah Srengseng ya. Iya. Daerah Taman Palem ya. Daerah Punjuruk ya, lebih dekatnya. Di Jakarta Barat di Pol Palem, jalan Taman Palem Lestari ya, perumahan Taman Palem Lestari. Ya, itu Srengseng dalam ya. Ya, baik, kita rupanya dekat tetanggaan ya. Iya, Pak. Baik, pendengar Radio Kudus dimanapun berada, kita akan simak terus pemaparan penjelasan daripada narasumber yang mengalami sakit sekaligus 2 kanker yang dialami. Kita akan dengarkan beliau, tetapi mari kita akan dengarkan dulu sebuah lagu. Setelah itu nanti saya akan dipandu oleh Ibu Teti yang akan memimpin acara kita pada pagi ini. Baik, pendengar radio, jangan tinggalkan channel ini. Pendengar Radio Kudus dimanapun berada, pada saat ini kembali saya Yakub Kia bersama dengan Ibu Teti Suryani akan menemani Anda dalam acara Orkestra Obrolan Ringan Kesehatan dan Kesejahteraan Kita Bersama, yang dimana kita akan terus mengundang para narasumber yang akan menolong dan memberkati kita dalam kehidupan kita hari-hari yang sedang kita jalankan. Pada hari ini kita sudah ada di tengah kita narasumber yang akan menolong dan menjelaskan pemaparan bagaimana beliau boleh sehat, boleh sembuh, dan kita boleh terus menyaksikan bagaimana tangan Tuhan tidak pernah diam untuk menolong buat anak-anaknya yang terus berharap dan bersandar kepada Dia. Baik, saya akan menyerahkan kepada Ibu Teti untuk acara ini sepenuhnya. Silakan Bu Teti. Baik Pak Yakub, terima kasih. Selamat pagi semua, baik para pendengar Radio Good News, Good People semua, maupun teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting ini pada pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan ya, memang betul, kita jangan terlalu mendengarkan juga berita-berita di dunia ini yang bisa menjadi toksik buat tubuh kita ya. Kita perlu mengikuti perkembangan dunia, tetapi kalau itu sudah menjadi toksik, sebaiknya kita abaikan dulu. Gitu ya. Oke. Hari ini kita bertemu kembali di acara orkestra Obrolan Ringan Kesehatan dan Kesejahteraan Kita Bersama ya. Siaran ini bisa kita ikuti di radio streaming https://gsjagoodnews.radiostream123.com ya.
acara ini juga kami rekam, nanti rekamannya akan kita upload di Google Drive dan bisa didengarkan ulang. Oke, good people semua, pagi ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat diberkati Tuhan, seorang bapak dari 3 anak, 1 istri, ya Pak ya? Tadi Ya, seperti itu Bu Teti. Iya, betul. Harus di-highlight ya, jangan dibalik gitu ya Pak ya. Iya, demikian. Oke, terima kasih Pak. Kalau lihat sekilas Bapak, kita kayaknya nggak percaya ya, Bapak pernah mengalami sakit yang lumayan berat dan juga 2 loh gitu ya, 2. Kita dengar 1 aja udah ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah, kebetulan bulan kemarin juga diperingati sebagai bulan peringatan untuk kanker kolorektal atau kanker kolon gini ya. Nah, tapi kalau kolon gitu mungkin kita sudah lebih familiar ya dengarnya gitu. Nah, yang satu ini LGK CML apa gitu ya. Kita sebagai orang awam agak bingung penyakit apa juga ini gitu ya. Yuk mari semua saudara-saudara good people semua kita akan mendengarkan kasih Tuhan yang dialami oleh Bapak Hatta Dalimunte ini. Kita sapa dengan Pak Hatta ya. Ya, betul. Ya, kita akan mengenal lebih dalam, mendengarkan bagaimana sih besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini, terutama dalam kehidupan Bapak Hatta khususnya dan keluarga pada umumnya begitu ya Pak ya. Ya. Untuk para pendengar maupun teman-teman yang join di Zoom yang akan memberikan dukungan ataupun pertanyaan kepada Pak Hatta, silakan. Anda dapat raise hand, dapat tulis di chat box, dan bagi para pendengar radio semuanya yang dikasihi oleh Tuhan bisa mengetik melalui SMS ataupun WA ke nomor 0818 941137 atau 0818 769161. Baik, Pak Hatta, kita kenalan dulu nih. Bapak tadi selain seorang suami dari 1 istri, putranya 3 gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu, sebelum Bapak mengalami suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan ini, kegiatan Bapak sehari-hari apa nih ya Pak ya? Ya, sebelum saya menjawab, saya mau ralat putranya bukan 3, tetapi 1, putrinya 2. Oh oke, sorry. Ya, putranya 2, putrinya 1. Ya, sip. Ya Pak, terima kasih. Ya, jadi pertanyaan Bu Teti tadi boleh diulang Bu? Kegiatan Bapak sehari-hari, kan Bapak ini masih usia produktif tentunya ya. Nah, sebelum Bapak mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa melalui sakit Bapak ini, Bapak berkegiatan sehari-harinya apa, Pak? Ya, sebelum saya kena vonis kanker LGK, maksud Bu Teti seperti itu ya? Ya, betul. Ya, Ya, kita jangan vonis deh ya Pak, ngeri-ngeri sedap kalau vonis. Karena memang dokter langsung memvonis. Kebetulan gitu. Dokter yang menangani saya di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta Barat itu memang kena dekat. Jadi dia tidak ada rahasia, langsung bicara dengan saya supaya to the point dan langsung dilaksanakan. Ya, jadi sebelumnya saya bekerja di chemical. Saya buka trading, supply ke beberapa pabrik, sampai saya pada tahun 2010 saya buka toko sendiri di daerah Ciledug. Pak Yakub mungkin familiar dengan kata Ciledug ya. Dan selanjutnya di situ saya mulai beraktivitas selain supply dan saya di toko.
2011 di bulan Agustus, di mana sedang booming-boomingnya penjualan, sedang sangat produktifnya yang namanya produksi daripada pabrik-pabrik yang ada. Di situ saya sangat senang sekali, di mana saya melihat rekening koran saya di tahun 2011 itu sampai 700 juta, baru buka jalan 1 tahun ini toko gitu. Jadi saya pikir puji Tuhan, ternyata menurut vonis dokter yang tadi saya sebutkan, saya kena radiasi kumparan kimia. Karena di toko itu saya menjual bahan-bahan baku kimia tekstil, kimia umum, kimia farmasi, kimia dan lain-lainnya, saya lengkapi semuanya. Jadi menurut dokter, saya mengalami radiasi kumparan kimia yang mana limpah saya bagian kiri ini membesar. Tetapi berat badan saya menurun dari 78 sampai pada titik 58, hampir 10 kilo saya turun. Itu 20 kilo gitu saya turun. Jadi saya heran, sementara untuk konsumsi makan saya sehari-hari biasa aja gitu. Tidak ada yang namanya tidak selera makan. Saya tetap selera makan, tetapi berat badan saya kenapa tetap turun. Lalu saya coba ke rumah sakit yang kebetulan dekat dengan toko saya lab darah, dan saya lihat leukosit saya itu sampai 449.000 lebih. Wow, tinggi ya Pak? Sangat tinggi. Lalu karena saya kenal dengan salah satu dokter yang rumah sakitnya, dan dia memang dokter internis di Jakarta Barat, lalu saya katakan kepada beliau lewat BBM, pada waktu itu belum ada WA, ya, betul. dia langsung minta saya untuk ke kliniknya. Saya bicara dengan suster, langsung ketemu, disuruh masuk langsung. Nah, dia katakan langsung dengan kalimat vonis, ini kamu bisa kena leukemia, artinya kelainan darah putih. Ya. Kalau kamu tidak percaya, kita akan ambil sumsum tulang. Nah, kebetulan di rumah sakit itu bisa memilih 2 pilihan untuk mengambil sumsum tulang, lewat punggung belakang atau lewat pinggul. Tetapi kalau lewat punggung belakang, dokter tersebut katakan beresiko. Tapi kalau lewat pinggul, sangat kecil resikonya. Seperti itu. Dan saya dikenalkan juga dengan dokter spesialis darah yang cukup senior, dan saat ini beliau sudah almarhum. Dan pada akhirnya saya di BNP. Dan betul hasilnya keluar seperti vonis yang dikatakan oleh dokter internis tersebut. Lalu saya diberikan obat yang dari India, saya tidak sebutkan nama mereknya. Ya. Dan saya harus ambil di Yayasan Kanker Indonesia di Ratulangi, dan saya rutin meminum obat itu. Dalam 1 tahun, leukosit saya langsung turun, dan darah merah saya, HB saya normal, leukositnya di bawah 11, dan trombositnya juga di atas 150. Menurut saya ini cukup baik, karena dokter internis juga katakan kamu telah sembuh. Bahkan sampai saya sudah tidak minum obat 1 tahun. Seperti itu. Tetapi saya ingin ingatkan kepada
para, saya panggil Bapak, Ibu, teman, atau saudara-saudari yang ada. Cancer ini di setiap tubuh manusia itu ada, tetapi di bagian mana dan dengan apa dia dipicunya. Kebetulan saya dipicunya lewat radiasi kumparan kimia, seperti itu. Dan pada akhirnya saya katakan kepada dokter ini, saya bilang, puji Tuhan kalau memang saya sudah sembuh, saya sudah free minum obat. Karena saya harus menjaga ginjal. Iya, kamu sudah sembuh. Dan 1 tahun saya tidak minum obat sampai akhirnya di 2013 saya drop total. Di mana HB saya mencapai 5, leukosit saya kembali naik sampai 3000, trombosit saya juga mulai di 75, mulai berantakan, bahasa kasarnya seperti itu. Lalu saya sudah tidak hubungi lagi dokter ini, tetapi saya langsung ke rumah sakit daerah Puri Indah, rumah sakit besar juga, dan puji Tuhannya ditemukan langsung oleh dokter yang memang bertugas di rumah sakit cancer di Indonesia ini. Dan beliau katakan, dokter yang mengatakan kamu sembuh itu sangat salah. Saya katakan berani sangat salah. Karena kenapa? Kamu harus minum obat. Kamu harus terkontrol. Karena kalau dilepas dalam 1 tahun ini, kejadiannya seperti ini. Dan saya akan rawat kamu. Untuk opnam, kita harus transfusi darah HB, darah merah, dan saya juga harus transfusi trombosit. Dan saya mulai diberikan obat untuk menurunkan leukositnya kembali. Nah, beliau katakan lebih baik kamu langsung ke rumah sakit di mana saya memang bekerja di situ. Rumah sakit yang saat ini dia katakan yang di daerah Puri Indah ini hanya rumah sakit di mana saya mengisi waktu, diminta untuk bekerja di sini. Dan saya akhirnya ke rumah sakit di mana dia memang betul-betul bekerja di situ. Lalu saya dipertemukan dengan dokter yang menangani LGK, dokter pria, dan dokter pria ini juga mengatakan, Pak Hatta nggak bisa yang namanya cancer itu dikatakan free, bebas. Makanya saya ingin ingatkan ke teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, kalau ada teman yang udah menganggap merasa sehat dan lalu tidak terkontrol, ya menurut saya perlu diingatkan, karena saya sudah mengalami hal seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan usia buat saya, di mana 2013 itu saya betul-betul sudah drop total. Nah, kembali kepada proses pemulihan yang ada, saya diberikan obat yang langsung dari Jerman, imatinib, dan setiap bulannya saya kontrol rutin untuk cek darah, untuk cek ABCBL. Mohon maaf kalau mungkin bahasa medis saya salah, kalau ada dokter di sini bisa diperbaiki. Dan puji Tuhan semuanya kembali dengan normal. Tetapi tetap saya setiap bulannya itu kontrol lab darah, di mana segala sesuatunya harus dilihat. Dan dokter pria ini mengatakan kepada saya, bila memungkinkan setiap tahun 1 kali Pak Hatta PKU. Jadi pemeriksaan kondisi umum. Nah, itu mungkin maaf ya Pak, mungkin kita orang awam apa sih ya PKU ya?
Ya, Ya. supaya lebih jelas gitu ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Silakan lanjut. pemeriksaan kondisi umum. Jadi saya paling cepat itu 21 hari opnam di rumah sakit di mana yang memang khusus menangani kanker dan tumor. Jadi untuk HB, leukosit, trombosit, kimia darah, semuanya itu diperbaiki. Namanya pemeriksaan kondisi umum gitu. Jadi segala sesuatunya secara umum diperiksa. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun, saya lakukan. Ada saat-saat di mana saya drop, di saat saya sedang mengalami kondisi psikis saya, keadaan yang tidak enak, itu sempat saya alami. Dan kadang saya down dengan rasanya capek nih minum obat. Sudah menjalani 6 tahun gitu ya. Terus saya coba menyendiri, coba mengasihani diri, terkadang juga coba ingin melawan keadaan. Nah, hal-hal tersebut kemungkinan Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga secara psikologisnya pernah mengalami hal yang sama atau mungkin tidak. Nah, kalau saya mengalami hal yang seperti itu dan saya coba konseling dengan dokter yang memang di rumah sakit itu disediakan psikiater, di mana saya mulai dikuatkan lagi gitu. Jadi untuk jiwa kita pun perlu menerima input atau masukan yang membuat kita itu untuk tetap survive sebagai survivor ini kuat menjalaninya gitu. Karena saya ini CML kronis. Jadi setelah saya mulai bangkit lagi, kembali menjalani aktivitas, sampai akhirnya saya bekerja di salah satu importir kaca mobil, dan ya saya melupakan segala sakit saya, tapi tetap saya terkontrol. Saya katakan, kalau orang tanya, Pak Atta sakit? Enggak, tetapi saya terkontrol, saya bilang gitu. Jadi selama 2 tahun akhirnya kita sudah tidak bisa importir, dan mau nggak mau saya harus mengambil alih sendiri, usaha sendiri gitu. Nah, terkadang keadaan-keadaan yang seperti ini suka membuat kita itu down, membuat kita itu seperti kayak mengasihani diri, terkadang ingin melawan keadaan, kenapa seperti ini. Dan saya sampai detik ini dari 2011 saya juga boleh dikatakan sudah banyak obat yang resisten dalam tubuh saya. Ya. Sudah tidak mempan dalam tubuh saya. Obat-obat pendamping, obat-obat pendukung yang lain seperti itu. Karena terkadang efeknya itu suka kerap otot. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami atau juga mungkin tidak, DNA kita mungkin berbeda gitu ya. Terkadang sakit di kepala, terkadang sarafnya itu terasa tidak enak, dan saya rasa juga perasaan hati ini kok sepertinya menjadi gak enak. Boleh dikatakan gak enak itu kok sepertinya ada rasa cemas, khawatir. Nah, di situ saya mulai kembali minta pertolongan Tuhan. Di mana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, saya
kembali lagi bangkit. Tapi di tahun 2020 di bulan Desember, saya dikatakan oleh dokter pemeriksa kolon, karena saya sempat mengeluarkan BAB berwarna aspal seperti itu, ya. Jadi saya sampaikan kepada dokter yang memang merawat saya di CML-nya, lalu saya direkomendasikan untuk ke dokter kolon untuk diperiksa. Ternyata hasilnya ditemukan tumor di usus besar bagian atas. Lalu saya diminta untuk berdiskusi dengan dokter bedah, di mana dokter bedah tersebut memberikan pernyataan 4. Yang pertama, kalau saya buka perut Bapak, bahasanya seperti itu, atau saya bedah, saya kemungkinan akan buang semuanya usus besar Bapak. Jadi kita buat urin atau pembuangan pup BAB di bagian perut kiri atau kanan, seperti itu. Yang kedua, kemungkinan saya akan coba untuk menutup urin Bapak, dan kita buat sementara waktu beberapa bulan atau beberapa tahun sampai usus yang dijahit ini mulai pulih kembali, karena tumor yang dibuang ini harus membuang sebagian beberapa usus yang ada. Yang ketiga, dokter katakan, ya kalaupun memang mau diangkat, dengan kondisi Bapak memiliki CML atau leukemia, saya tidak mendahului Tuhan katanya. Tetapi dengan kondisi Bapak seperti ini, dengan operasi yang dibutuhkan banyak darah yang keluar dan banyak hal-hal lain yang akan merusak susunan darah yang ada gitu ya, sampai boleh dikatakan organ yang ada akan berefek, mohon maaf, kemungkinan tidak berhasil dan Bapak juga harus kolaps seperti itu. Dan yang keempat, dia katakan bisa ususnya dipotong lalu disambung. Kita lihat kondisinya, apakah perlu memakai kantong untuk pembuangan pup, kita buat urin di perut, atau kita lihat apakah apakah dubur yang ada ini, saya tadi sebutkan urin maksudnya dubur, mohon maaf saya ralat, dubur yang ada ini masih bisa mengeluarkan pup. Puji Tuhan, hasil dari operasi, walaupun saya di HCU itu sampai 5 hari dan membutuhkan 13 pendonor darah untuk mengganti bank darah, di mana di zaman COVID ini sangat sulit sekali darah, karena orang untuk memberikan darah atau pendonor itu sulit. Jadi bank darah minta penggantinya, mau darah apapun bisa, ya, karena saya harus menggunakan atau ditransfusi lebih dari 13 kantong darah. Ternyata sudah masuk 13 kantong darah, semuanya hilang. Sampai dokter yang menangani CML saya, dia bingung kemana ini darah. Ternyata leukosit saya betul, susunan darah yang tadi dikatakan oleh dokter bedah menjadi berubah, atau bahasa kasarnya jadi acak-acakan, leukositnya tinggi, dimakan sama dia semua, dan terpaksa saya harus diopnam lebih lama lagi.
Biasanya operasi ini dokter bedah bilang ya paling 3 hari, seminggu, atau sebulan sudah bisa. Tetapi ini Pak Hatta bisa sampai 3 bulan harus outbound. Karena kondisi CML-nya ini juga harus ditolong. Dan dokter mengatakan kepada saya, dokter bedah, ini cukup rumit sekali. Kalau seandainya hasil patologi anatomi yang diambil setelah tumor ini dioperasi dikeluarkan, hasilnya nanti harus dikemo, ini akan menjadi residu. Dan saya kembali tanya kepada dokter yang menangani CML saya. Dan beliau katakan betul, ini akan menjadi toksin. Karena di mana berlawanan ini obatnya. Obat yang saya minum untuk CML dengan obat yang untuk tumor ini betul-betul berlawanan. Jadi dokter katakan kepada saya perlu waktu yang cukup panjang, di mana saya sudah mengalami keadaan COVID pada waktu itu dan terpaksa sering dipulangkan karena sebelah teman satu kamar saya, karena penjaga atau yang menemani beliau keluar masuk, akhirnya setelah dicek positif, mau nggak mau saya terpapar, takut positif juga. Akhirnya saya di swab, diminta pulang. Bila nanti hasilnya positif, saya harus boleh dikatakan isolasi mandiri. Tetapi puji Tuhan, 3 kali saya mengalami hal tersebut. Tetap negatif. Nah, kembali kepada proses daripada penyembuhan usus saya terpaksa dirawat di rumah dengan makanan yang cukup lunak, yang membosankan, yang makanannya telur, tahu yang berprotein seperti itu. Dan jujur saja selama 6 bulan ngelihat makanan kentang direbus cuman bisa yang lunak-lunak gitu ya, dan menunya itu aja. Kadang dada ayam difilet, dikukus, dihancurin, dicampur dengan tahu, dan itu sangat membosankan terus terang, karena bila saya makan makanan yang keras akan merusak jahitan usus besar yang disambung gitu. Jadi memang cukup besar diambilnya, dan disambungnya itu sangat hati-hati sekali. Dan puji Tuhannya, saya mohon maaf bagi mungkin ada pendengar yang memang mengalami kolon sebagian bawah yang harus ditutup duburnya dan dibuat kantong atau pembuang pup lewat perut. Saya puji Tuhannya posisi tumor itu adanya di atas. Kalau tumor itu adanya di bawah, di tengah, kemungkinan besar akan ceritanya berbeda. Tetapi saya katakan, saya puji Tuhan, saya masih bisa menggunakan dubur untuk BAB secara normal. Dan saya mengeluarkan urin juga masih normal. Karena dokter bedah sempat katakan kepada saya saat saya sulit mengeluarkan urin, itu agak kesenggol sedikit bagian ginjalnya. Saya langsung agak nyes gitu ya. Waduh, ini ada PR lagi. Saya katakan yang benar dok, coba saya minta di radiologi gitu. Akhirnya setelah dites, dicek, hasilnya tidak. Ternyata saya hanya cukup minum obat
eh, lancar membuang urin saja. Jadi sampai saat ini posisi yang saya alami untuk tumor usus besarnya, saya sudah tidak perlu datang konsultasi ke dokter bedah, karena dokter bedah sudah nyatakan ini sudah oke. Dan untuk CML-nya, saya sudah beberapa bulan ini juga sudah tidak lagi konsultasi, hanya melihat hasil lab, lalu kita serahkan kepada suster, suster berikan kepada dokter, dokter keluarkan obat, dan ada obat-obat pendukung yang lain untuk kesehatan saya. Jadi sementara seperti itu, kalau nanti ada tambahan saya akan jelaskan. Seperti itu untuk Bu Teti. Wah, sungguh luar biasa ya, baik pergumulan secara jasmani maupun tentunya secara psikis, kerohanian ya Pak ya. Suatu perjalanan yang cukup lama sejak 2011 ya Pak, karena CML LGK ini salah satu jenis kanker di leukemia ya, kanker darah. Nah, berarti Bapak selama ini kemonya oral ya untuk leukemianya ini ya. Ya, Dan, betul sekali. Imatinib saya itu oral. Dan minum obat dalam jangka waktu yang lama, satu obat tertentu memang seringkali menimbulkan resistensi gitu ya Pak. Iya, dan terkadang juga Bu Teti harus ada obat pendukung, tiba-tiba otot tangan saya atau kaki saya bisa tiba-tiba kaku, jadi harus dikasih obat lain, dan nanti ada bagian-bagian tertentu yang tidak enak, harus ada obat lain. Jadi setelah operasi saya baru tahu ternyata saya ditangani oleh 8 dokter. Mereka tim, dan di setiap dokter itu memberikan obat kepada saya. Jadi saya kalau minum obat itu lihat saya seperti kayak makan kacang. Begini banyaknya tangan saya sampai seperti ini. Jadi kalau saya minum, dan maaf saya cendawan gitu, terus bertahak bahasa kasarnya, itu rasanya bukan makanan yang saya makan, tapi rasanya obat. Jadi mau nggak mau, iya, jadi mau nggak mau saya memang sudah pastikan saya harus minum minimal 3 botol kali 1,5 sampai 5 botol, 1,5 liter gitu. Jadi dalam sehari ya Pak. Mendorong seperti itu. Ya gimana Bu Teti? Itu dalam sehari 3 itu dalam botol. Itu dalam satu hari. Dan saya juga diberikan obat ginjal yang tadi saya katakan untuk pembuangan urin supaya lancar dan bagus seperti itu. Dan saya juga diberikan vitamin khusus kanker yang saya tidak bisa sebutkan juga. Dan saya juga disupport sama teman-teman, kebetulan ada di grup LGK, mereka mendoakan saya walaupun kita berbeda keyakinan. Dan ada teman dekat saya kebetulan tadi saya lihat ada ini Wong Alex Alex Wong ini bertemu dengan saya itu di Darmais maaf saya sebutkan nama yang apa-apa. Nanti bisa di dalam keadaan ya hampir sama seperti saya awalnya gitu. Terus kita sharing, kita cerita, dan Pak Alex ini yang selalu telepon saya untuk gimana Pak kabarnya, gimana? Ya udah Pak, cepat dioperasi aja. Ini begini, ini begitu. Pak Alex Wong ini sering memberikan masukan kepada saya dan kadang-kadang juga memberikan inputan kepada saya untuk saya pertimbangkan gitu ya. Karena kalau kita sendiri, kita dalam kondisi sedang merasakan tidak enak secara fisik, merasakan tidak enak secara psikis, merasakan tidak enak secara keadaan, terkadang
kita malah bisa mengambil keputusan yang salah. Tetapi setelah saya bergabung di grup dan saya juga punya teman yang cukup perhatian juga nih, terima kasih Pak Alex Wong ini hadir nih pagi ini. Selamat pagi Pak Alex Wong, saya panggilnya Ko Alex biasanya. Ya, jadi kita sering tukar pikiran seperti itu. Jadi di mana kondisi kita terkadang suka berlainan. Apa yang dirasakan, apa yang dialami gitu. Terkadang Pak Alex ini juga, Pak Atta, saya kok bisa seperti ini? Iya, saya juga dulu seperti itu. Saya minum obatnya ini, saya sebutkan seperti itu. Jadi ya saling memberikan informasi aja, tukar pikiran seperti itu, Bu Teti. Ya, jadi saling mendukung tentu ini support yang sangat baik untuk kita ya. Pak Hatta, kalau kita telah mendengarkan tadi bahwa Bapak kena kanker yang leukemia ini tahun 2011 ya. Kemudian ada bermasalah di usus besar di kolon tahun 2020. Nah, sepengetahuan kami orang umum gitu ya, kalau seorang sudah survive 5 tahun, itu sudah bisa dibilang katanya bersih. Dan memang betul tadi pesan Pak Hatta, supaya kita menggarisbawahi kalau sudah kena kanker, kita harus kontrol seumur hidup kita gitu ya Pak ya. Jangan lengah gitu kan pesannya itu ya, karena ini bisa relapse, bisa terjadi kekambuhan kapan aja dan tempatnya di mana aja sepertinya gitu ya Pak ya. Tidak harus di kanker yang awal gitu ya. Ya, benar sekali Bu Teti. Kalau kita masuk ke rumah sakit yang khusus menangani kanker dan tumor, kita akan masuk lobi dan melihat yang namanya logo itu akar. Kalau kita masuk, kita lihat akar. Artinya kanker, tumor ini dia seperti akar. Kemana aja. Ya, dia seperti akar. Dan kanker dan tumor hanya mujizat Tuhan yang bisa menyembuhkan. Hanya mujizat Tuhan yang bisa menyembuhkan. Obat-obatan yang ada, para tim medis yang ada, dokter yang ada, hanya membantu untuk menenangkan. Maka dari itu saya katakan, kalau kita sudah merasa sehat, jangan tidak kontrol. Makanya saya seringkali dikatakan oleh yang ikut kadang-kadang ngantri atau lagi nunggu, siapa yang sakit Pak? Bapak kok ikut antri, kadang-kadang seperti itu. Oh iya, ini atas nama saya. Bapak nggak sakit kelihatannya. Iya, memang saya nggak sakit, saya terkontrol. Tetapi Bu Teti, saya ingin kasih masukan juga, bukan hanya sebulan sekali saja kita harus kontrol. Terkadang dokter akan melihat seberapa jauh kondisi keadaan kanker atau tumor atau akar dia ini nih yang aktif di dalam tubuh kita. Ada teman saya yang sparring, dia itu berdomisili di Depok, sekarang sudah 3 tahun sekali. Jadi ada tahapannya. Dia sempat bertemu dengan saya, kebetulan namanya Bapak Jenudin. Awalnya diminta dokter untuk sebulan sekali, lalu dilihat lebih baik, 6 bulan sekali, akhirnya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, dan sekarang 3 tahun sekali. Tetapi tetap terkontrol. Walaupun boleh dikatakan jangka waktunya itu cukup lama untuk kontrolnya. Seperti itu. Jadi walaupun sudah di tempat yang ada sudah tidak ada kanker atau sudah tidak ada akarnya, dokter tetap harus melihat CA kita. Jadi puji Tuhan, kemarin ini CA saya dilihat terus oleh dokter beberapa bulan untuk yang tumornya,
di bawah 5. Artinya ini terkendali. Dan bulan kemarin dokter tidak memberikan checklist di bagian form lab untuk pemeriksaan CA. Ya, saya menganggap ini kasih karunia Tuhan untuk saya, di mana artinya dari analisis dokter melihat tumor yang ada di usus saya ini tidak menjalar. Oleh karenanya sudah tidak diberikan checklist. Saya sempat tanya kenapa, karena sudah beberapa bulan ini di bawah 5. Nanti kapan coba kita cek lagi. Artinya ini dalam kondisi terkendali, dalam kondisi yang baik, dia ada di bawah 5 CA-nya untuk yang tumor. Seperti itu, Bu Teti. Ya, jadi segala macam harus terkontrol gitu ya, Pak. Nah, Pak, mohon maaf nih ya, Pak. Kalau boleh kami tahu biar jadi pelajaran buat kami semua gitu ya, Pak ya. Nah, selama dari 2011 kan Bapak juga rutin minum obat segala macam gitu ya. Sampai 2020 terkena kolon. Boleh tahu nggak Pak, apakah kolon ini muncul, masalah di kolon ini muncul, apakah itu akibat dari asupan makanan ataukah apa? Kalau yang pertama kan tadi karena radiasi kumparan kimia ya Pak ya. Nah ini bisa muncul masalah di kolon, bisa didefinisikan karena apa atau bagaimana Pak? Ya, tahun 2016 appendix saya pecah. Ya, usus dan buntu, saya ya, operasi Pak. di rumah sakit. Ya, appendix usus buntu Ya. Pecah dan dia sudah boleh dikatakan meradang kemana-mana, dan dokter bedah yang ada di rumah sakit di Jakarta Barat, rumah sakit umum, sempat bingung dengan saya karena saya menggunakan obat imatinib, di mana proses obat ini sangat berpengaruh untuk pengeringan atau penyembuhan operasi yang ada. Ya. Seperti itu. Dan akhirnya di 2020 muncul kembali hal yang sama. Saya sempat BAB aspal warnanya, dan saya langsung cepat katakan kepada dokter yang menangani CML saya, yaitu tadi langsung saya diperiksa kolon, dan saya katakan agak terasa sakit memang bagian kanan saya ini, dan mau nggak mau hal itu harus terjadi karena saya juga memutuskan dan setuju dengan dokter darah yang menangani CML saya, yang diprioritaskan itu medisnya secara darah yang diutamakan. Jadi primer awal ya Pak. Iya, ya. Jadi tinggal asupan dan obat yang dibutuhkan aja yang menolong, dan gaya hidup kita seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi penjelasan saya, kenapa bisa pertanyaan Bu Teti bisa timbul, apakah pengaruh asupan obat yang ada? Tidak, tetapi karena appendix yang pernah pecah atau usus buntu yang pecah. Baik Pak, sejauh ini kita sudah sangat speechless kalau saya sendiri ya Pak ya. Luar biasa apa yang Bapak alami, dan begitu luar biasa lagi kasih Tuhan yang sudah Bapak alami selama ini ya. Haleluya. Lagu ini adalah satu lagu ungkapan syukur Pak Hatta atas kasih karunia Tuhan yang sudah Pak Hatta pribadi alami selama ini.
ya Pak, bahwa hidup kita adalah semuanya kasih karunia Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Semua yang terjadi tentu adalah seizin Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita, memberikan jalan keluar terbaik, kasih karunia-Nya yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Begitu ya Pak Hatta ya. Oke, Ya, para pendengar Radio Good News benar semua, sekali. jika ada yang mau memberikan support, memberikan pertanyaan kepada Pak Hatta, silahkan Anda tulis di chat box, atau untuk para pendengar sekalian bisa kirim WA ataupun SMS ke nomor 0818941137 atau ke nomor 0818769161. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan ditemani oleh Pastor Yakub. Silakan Pastor Yakub. Ya, terima kasih buat Ibu Teti, dan terima kasih buat Pak Hatta nih, luar biasa ya, sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Pak Hatta, ini di chat ada pertanyaan, Bapak selama pengobatan itu pakai BPJS apa tidak Pak? Ya, dari 2008 saya menggunakan asuransi swasta sampai 2015. Di mana saya baru menggunakan BPJS itu dari 2015 sampai saat ini. Jadi kalau pertanyaannya Pak Yakub ya di sini, apakah menggunakan BPJS? Ya, saya menggunakan BPJS dari 2015 sampai saat ini. Karena terus terang kalau menggunakan asuransi swasta, seringkali banyak sekali saya harus mengeluarkan dana tambahan walaupun saya mengambil kelas 1. Karena untuk obat, untuk dokter, untuk lab dan sebagainya, obat-obat tambahan itu ya cukup lumayan harganya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Hatta. Teman-teman semua pendengar Radio Good News dimanapun berada, hari ini di Zoom ada temannya Pak Hatta ya, bernama Ko Alek. Boleh saya menyapa beliau? Selamat pagi Ko Alek. Bisa buka mic-nya? Halo Ko Alek, selamat pagi. Ya, rupanya belum bisa dibuka mic-nya. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi ya dengan mungkin Pak Hatta di Zoom ini ada selain Pak Alek. Ya, saya lebih dekat dengan Pak Alex. Nah, di sini juga ada Ketua LGK tadi saya lihat ya, Pak Paulus ya. Oh iya. Iya, Pak Paulus, selamat pagi, yang selalu memberikan informasi mengenai LGK, dan saya bersyukur ada di grup yang dipimpin oleh Pak Paulus. Demikian Pak Yakub. Baik, saya akan sapa Pak Paulus, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Yakub, selamat pagi. Ya, Pak Paulus. Ya, pagi Pak. Terima kasih nih buat supportnya yang membantu Pak Hatta ya, sehingga Pak Hatta boleh tetap semangat. Betul. Ya, luar biasa ya Pak Paulus ya. Betul, Pak Hatta dengan apa tadi ya menjelaskan ya perjalanan. Ya. Terima kasih. Baik, para pendengar di mana berada, besok kita akan ada narasumber Yenjar Air Liur. Ya, beliau akan menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Ya, beliau akan menyaksikan pada baik. Saya kembali ngobrol dengan Pak Hatta. Pak Hatta bisa mengambil topik tema yang sangat luar biasa buat kita, dan pengalaman rohani apa yang Bapak dapat waktu Bapak mendapatkan tema ini. Silakan Pak Hatta. Di saat saya mengalami kolon
tumor. Saya sempat down di situ. Dan di rumah sakit, pada saat saya dalam keadaan sendiri, Tuhan kuat sekali berkata kepada saya. Ketika saya mendengar lagu pujian yang saya minta untuk dinyanyikan semua karena anugerah Tuhan. Jadi saya ada tuh karena anugerah Tuhan. Di mana saya bisa lolos dari CML, masih tetap bisa bertahan, walaupun ada beberapa teman saya sekarang yang di grup sudah kembali kepada Tuhan. Saya ingat sekali saya dengan Ko Alex dan Pak Heru itu selalu kalau di rumah sakit itu selalu bertiga. Jadi almarhum